Saya punya modal 100 juta, tapi nggak punya planning, nggak punya semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya di Sukses Bareng. Jadi di video kali ini aku mau sedikit berbagi tips pengalaman buat kalian, bagaimana cara berbisnis tapi bingung. Untuk berawal kali, untuk kalian berbisnis itu bagaimana ya caranya? Memerlukan apa aja yang diperlukan sih? Jadi di sini aku mau kasih buat kalian tipsnya, ini ada 4. Sebelum kalian buka usaha bisnis ya, itu aku di sini bagikan menjadi 4. Oke, langsung aja di sini saya jelaskan bagaimana cara buat kalian untuk mendirikan sebuah bisnis usaha. Nah, ini banyak banget bagi mereka yang ingin buka usaha itu masih bingung apa yang mau dilakukan, apa yang mau dijalankan dari pertama mau berdirinya bikin usaha, bikin bisnis, itu masih bingung. Nah, di sini yang pertama saya bahas adalah yang paling utamanya ya ini tekad ya. Tekad atau semangat. Kalau kalian nggak punya tekad, kalau kalian nggak punya semangat, pasti kalian akan mundur, bingung bagaimana nanti membuat usaha itu. Yang paling utama adalah semangat dan tekad. Ibaratnya kalian mau buat usaha, kurang lebihnya kalau sekarang ini kan lagi banyak tren ya, lagi ngetren ini tongkrong-tongkrongan itu kurang lebihnya seperti kedai ya. Kedai bisa dikatakan minuman Thai tea. Kalau kalian nggak punya tekad, nggak punya semangat buat bikin usaha, pasti akan kendor. Kenapa demikian? Ini pengalaman yang udah banyak dilakukan oleh orang-orang setelah melakukan dari nol ya, pengen buat usaha, di tengah-tengahnya dia menyerah karena nggak ada semangat, karena cuma ikut-ikutan bikin usaha, meniru dari tetangga A, tetangga B, meniru usahanya dia bagus dan dia lancar, saya tiru. Tapi dia cuma setengah-setengah bikin usaha, yaitu dikatakan semangat atau tekad. Jadi sebelum kalian buka usaha itu harus punya tekad dulu, semangatnya. Yang perlu kalian kuatkan adalah semangat. Mungkin cukup jelas ini tips dari saya. Yang pertama adalah tekad atau semangat saat kalian mau membuat sebuah bisnis usaha, kalian kuatkan di tekad dahulu. Oke, lanjut yang kedua. Nah, ini yang perlu kalian punya sebelum membuat bikin usaha ya, atau bisnis. Ini biasanya terjadi di rekan-rekan, teman-teman semua. Modal. Apa itu modal? Modal itu ada sebuah tombak utama saat kalian membuat sebuah usaha. Kalau kalian nggak punya modal, tapi kalian punya rencana, punya semangat, gimana mau jalan? Mungkin ada sebuah bisnis atau sebuah pekerjaan yang tanpa modal mungkin ada. Tapi di sini saya bahasnya adalah bagaimana caranya membuat usaha itu ya. Sebelum buat usaha dari nol itu apa? Yang kedua, tips dari saya yang kedua adalah modal. Banyak di luar orang yang pengen punya usaha, punya modal tapi nggak bisa bikin menjalankan usaha, karena dia masih bingung usaha apa yang buat saya buat. Saya punya modal 100 juta ibaratnya, tapi nggak punya planning, nggak punya semangat, sama aja. Endingnya nanti di tengah-tengah nanti patah semangat karena nggak punya semangat. Itu modal. Jadi modal itu bisa menentukan usaha kalian. Kalau usaha kalian itu emang itu memerlukan modal yang banyak, contoh kecilnya ibaratnya kurang lebihnya kalian membuat usaha kedai ya, Thai tea, minuman Thai tea. Mungkin dengan budget modal utamanya kurang lebihnya 25 juta. 25 juta itu mungkin cukup nggak buat usaha itu? Kalau cukup, nah itu kalian udah punya yang pertama semangat, yang kedua adalah modal. Tapi ada orang-orang yang nggak punya modal tapi punya semangat, bisa jalan. Nah, nanti saya akan bahas di belakang. Pokoknya intinya modal kalian itu yang kalian harus penuhi. Contoh pentingnya ada modal adalah berupa uang. Uang itu modal itu apa aja sih? Berapa banyaknya sih? Itu tergantung modal bisnis yang kalian jalankan apa. Kalau bisnis kalian itu memerlukan modal yang banyak, yang besar, ya modalnya tentunya modal itu lebih banyak. Itu modal, itu paling utama juga, nomor 2. Oke, lalu yang ketiga. Yang ketiga ini adalah strategi. Ini yang masih banyak bingung bagi para, terkhusus untuk pemula yang ingin buat usaha.
strategi. Kenapa saya bilang strategi? Kok masuk dalam kriteria sebelum buat usaha ada strategi? Strategi ini menentukan rencana kalian, planning kalian ke depannya itu bagaimana usaha kalian nanti, mindset keuangan kalian nanti kalian atur. Nah ini yang masih bingung. Biasanya mereka orang masih bingung strategi. Contoh kecilnya strategi itu gini. Sebelum kalian buka usaha, ya, kalian cek dulu kalau kalian udah punya dari dua ya. Yang pertama itu adalah tekad atau semangat. Yang kedua itu modal, ya. Yang ketiga strategi. Nah kalau dua ini udah selesai, yang ketiga strategi. Strategi ini apa sih? Rencana untuk kedepannya usaha kalian bagaimana untuk berkembang. Contoh kecilnya, kurang lebih kita harus tahu target. Targetnya apa? Ibaratnya sasarannya, ibaratnya kurang lebihnya kalau seperti tadi saya bilang, bisnis usaha yang kurang lebihnya gede kayak IT. Kalian cek dulu lokasi itu. Lokasi itu di lokasi sekitaran itu bagaimana pemuda-pemudanya, karena kurang lebihnya tongkrongan Tahiti ya, kurang lebihnya kayak kedai itu kan mayoritas 90% itu anak muda. Di situ anak mudanya itu royalty enggak dengan adanya tongkrongan itu. Karena sekarang udah zaman modern, udah zaman canggih, udah zaman keren. Anak-anak zaman sekarang udah nongkrongnya di kafe, di kedai. Jarang banget ya kalau nongkrong di warkop, warung kopi ya, yang mungkin cuma minum 3.000 atau 4.000 dengan harga satu minuman. Mungkin kalau di Tahiti, kalau kita nongkrong di kedai, itu kan ada banyak macam, bervariasi tuh harganya. Mungkin ada yang dari standarnya 10.000, 15.000, bahkan sampai ada yang 25.000. Ya. Nah itu targetnya kan harus tahu. Sebelum buat usaha, ya, kan targetnya harus tahu. Ini nanti yang beli ini anak-anak umuran berapa, orang-orang ini sekitaran umur berapa. Kalau di tempat itu nggak ada pemudanya, nggak ada pemuda-pemudinya, kurang lebihnya di daerah itu anak-anak mudi-mudinya kurang pergaulan, bisa dikatakan ya, kurang tongkrongan. Kalian buat seperti itu mungkin itu nggak jalan. Jadi situasi, alokasi ya itu sangat mempengaruhi usaha kalian. Kalau ibaratnya saya kasih contohnya, di daerah yang kalian membuat usaha itu kalian survei dulu lokasinya bagaimana, itu mempengaruhi usaha nanti kalian ke depannya enggak ramai atau enggak. Lalu targetnya orang ya, orang itu nanti di situ kurang lebihnya melewati usaha kalian enggak. Ini contoh kecilnya usaha seperti kedai kayak minuman Tahiti. Nah ini yang biasanya salah besar terjadi, mereka orang yang ingin buka usaha pemula salah tempat, salah penempatan. Tempat yang dia ambil itu tempat yang enggak ditargetkan buat kalian. Kalau ibaratnya di tempat itu ya, ibaratnya ini contoh kecil lagi, di tempat itu belum ada kurang lebihnya usaha pom bensin ya. Kalau sekarang ini kan masih lagi ngetren-ngetrennya mini pom ya, mini pom. Itu nggak ada penjual di situ, eceran di situ. Kalian jual di situ pasti laku, karena bensin itu kan setiap hari diperlukan oleh manusia. Selagi ada kendaraan pasti laku. Tapi kalau di situ masih ada penjual, karena harus ada persaingan. Nah ini strategi. Bagaimana kalian menyusunnya strategi itu, nanti kalian mendapatkan keunggulan dari usaha kalian. Itu cukup jelas ya. Yang pertama adalah tekad, yang kedua adalah modal, dan yang ketiga adalah strategi. Target itu. Target itu kita menentukan bagaimana target kita nanti ke depannya. Kalau emang tempat itu menunjang untuk para tongkrongan itu nanti untuk pendatang itu bisa masuk usaha kita, itu bagus. Kalau aku ya gitu. Jadi cukup jelas. Yang ketiga ini adalah strategi ya. Nah oke, yang keempat, yang terakhir ini yang sangat penting untuk menunjang bagaimana usaha kita nanti berkembangnya itu dari sisi mana, itu sangat penting. Sekarang ini udah zaman modern, zaman canggih. Kita mau beli, kurang lebihnya beli martabak ya, jauh dari pasar udah datang ada yang nganterin. Ini bagaimana cara pemasaran kita. Yang keempat adalah pemasaran. Kalau mungkin zaman dahulu di era tahun 2000 ya, pemasaran itu sangat sulit sekali. Kalau kita jual di daerah pelosok ya mungkin cuma itulah orang yang tahu. Tapi sekarang ini udah sangat zaman modern, zaman canggih. Gak usah mulu-mulu orang jual cabai ya. Dia panen cuma 2 kilo di rumah, dia jual melalui apa? Melalui sosial media. Kurang lebihnya seperti Facebook sekarang ini lagi ngetren, yang lagi dibincang-bincangkan sangat mudah menyebar adalah dari sosial media ini Facebook.
karena hampir 90% orang tahu Facebook. Bagaimana pemasarannya itu? Ya kalian share, usaha bisnis kalian share, nggak usah malu-malu. Kalau untuk pengen berkembang usahanya kalian share, selagi kalian yakin dengan usaha itu. Kalau usaha itu emang itu bisa menentukan orang tertarik dengan usaha kalian, share. Yang pertama Facebook mungkin, yang kedua mungkin WhatsApp atau di Instagram yang lebih kurang lebih modern sedikit, atau bahkan di YouTube itu nggak apa-apa. Bila perlu kalian buatkan grup. Kalau udah mendapatkan customer, kalian buatkan grup di situ, grup customer buat kalian. Nah ini sangat penting juga. Ini ada yang keempat, yang terakhir adalah bagaimana pemasaran. Pemasaran ini sangat penting. Nah kalau kalian usaha kalian pendem, nggak kalian pasarkan, bagaimana nanti orang mau tahu usaha kalian? Sekarang gini aja, kita ambil simpelnya aja ya. Kalian jualan es, ya, kalian jualan es. Kalau kalian nggak pasarkan, ya orang-orang di sekitar situlah yang hanya tahu. Mungkin orang yang nyasar lewat di situ. Tapi kalau kalian share di sosial media, kurang lebihnya Facebook, ya, orang yang nggak tahu jadi tahu dari si A, si B, si C. Di situ minumannya enak, itu esnya enak, nyebar nanti akan kemana-kemana. Itu sosial media itu sangat penting sekali. Apalagi di zaman sekarang ini, ya, zaman sekarang ini kan udah zaman modern nih. Dari Facebook aja sekarang kita share kemana-mana udah akan meledak. Nah, jadi jangan malu-malu buat mempromosikan usaha kalian. Usaha itu sangat perlu dipromosikan. Apalagi sekarang udah zaman keren lah pokoknya. Bila perlu kalian buatkan customer itu, buatkan grup untuk tongkrongan. Ibaratnya di hari ini kita buka ada promo. Nah jangan lupa juga kalau kalian lagi untuk pemula buat usaha, sesekali 2 kali kalian buatkan promo, acara diskon. Itu sangat untuk narik customer ya, agar customer itu penasaran dengan usaha kita. Katanya di sana ada promo, di sana ada potongan harga, di sana enak minumannya. Itu nanti akan menunjang usaha kalian bagaimana berkembangnya depan. Kalau kalian nggak share usaha kalian, ya orang itulah. Nah jadi keempat ini adalah syarat utama. Ini menurut versi saya. Yang pertama adalah tekad, yang kedua adalah modal, yang ketiga strategi, dan yang keempat adalah pemasaran. Kalau udah kalian dapat dan keempat ini, gak usah lama-lama, langsung aja. Yang penting intinya tadi itu, pengalaman itu harus tahu. Terus bagaimana kalian untuk merekrut customer. Biasanya kan kalian udah punya kurang lebihnya tongkrongan atau kawan-kawan, ya. Apapun usahanya, apapun bisnisnya, itu sangat penting adalah kawan. Kalau kalian nggak punya kawan, bagaimana usaha kalian mau diketahui orang? Apalagi banyak pedagang yang ibaratnya cuek, acuh tak acuh dengan customer, nggak mau deket, nggak mau ngobrol, udah beli udah selesai. Gimana customer mau betah, tuh kan? Nah jadi moga buat kalian yang masih bingung buat usaha, silakan kalian praktekkan cara tips saya ini versi saya sendiri ya. Mungkin kalau buat kalian yang lebih tahu, ya silakan kalian cantumkan di komentar. Mungkin pendapat kalian lebih dari saya, silakan cantumkan di komentar, nggak apa-apa. Kita di sini bukan untuk persaingan pendapat, enggak. Kita saling belajar bagaimana cara mengembangkan usaha bisnis itu tadi. Kalau modal kalian 25 juta itu cukup nggak buat modal usaha kalian? Kalau emang itu memerlukan bangunan untuk kontrakan, cukup nggak disisihkan untuk kontrakan? Mungkin cukup jelas sekian aja lah, nggak perlu ribet-ribet. Dan semoga kalian praktekkan ini menjadi acuan kalian untuk tetap semangat buat usaha bisnis. Yang intinya kalian nanti bisa sukses. Gak usah malu-malu buat usaha, gak usah takut-takut. Yang penting kalian punya 4 kriteria tadi itu. Saya ulangi lagi. Yang pertama adalah tekad atau semangat. Yang kedua ini adalah modal berupa mungkin uang. Kalau uang kalian 100 juta, yaitu modalnya. Yang ketiga adalah strategi, target bagaimana kita merekrut customer. Dan yang terakhir ini adalah sosial media. Tadinya kita bagaimana untuk pemasaran. Ini cukup jelas. Terima kasih sudah menonton video ini. Next akan saya tetap bahas lagi tentang keuangan lagi ya.
Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa support channel ini. Silakan untuk subscribe untuk berlangganan karena gratis. Berlangganan sakit itu gratis ya. Yang bayar itu apanya? Yang bayar apanya? Kalau minum di kafe yang bayar pasti. Kalau nggak ada promo. Gitu aja pokoknya video ini semangat buat kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.